Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Corel Draw untuk pemula. Harap diikuti satu persatu sesuai dengan apa yang kami buat agar semuanya bisa mengikuti secara teratur. Baik, kami di sini menggunakan Corel Draw 7 ya. Ini Corel Draw 7, klik 2 kali seperti biasa, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk di Corel, cuma kita belum dihadapkan dengan lembaran kerja. Untuk mendapatkan lembaran kerja, kita bisa menggunakan menu file seperti ini di pojok kiri, new. Ini sudah ditetapkan secara default, Anda boleh tekan OK. Kalau ingin yang cepat dari tampilan seperti ini tadi, Anda bisa menekan Ctrl N, sama juga hasilnya seperti ini. Oke, kita akan membuat desain gambar seperti ini yang sudah kami siapkan. Ya, ini dia. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ini adalah yang sangat dasar ya. Kita mulai saja langsung. Pertama, kita membutuhkan ini, kalau kita pisah-pisahkan jadi seperti ini ya, hanya dua bagian. Jadi ini pelajaran yang pertama, membuat dua gambar ini, lalu warna kuning, warna hijau, dan garis berwarna biru. Ini pelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai. Pertama sekali yang kita buat adalah elips atau bundaran seperti ini. Lihat di menu sebelah kiri ya, klik kiri. Nah, kalau sudah seperti ini mouse-nya, berarti Anda sudah bisa bekerja. Klik kiri, tahan, Anda bisa geser sesuai dengan ukurannya. Nah, agar bundaran ini tidak lari-lari, Anda bisa menekan Shift Control. Nah, mouse Anda walaupun agak liar, dia tetap akan menjadi simetris. Oke. Buat sembarang tempat di sini juga boleh. Lalu pindahkan ke tengah. Untuk memindahkannya, Anda harus kembali menekan Pick Tool, menetralkan kursornya ke semula agar dia berfungsi menjadi seperti ini, taruh ke tengah seperti ini ya. Nah, kalau Anda sulit untuk mencapai, misalnya mungkin Anda menggunakan laptop yang tidak menggunakan mouse, mungkin akan susah di touchscreen-nya. Anda bisa menggunakan keyboard dengan menekan tombol keyboard huruf P, dia langsung ke tengah secara otomatis. Saya ulangi, huruf P. Oh ya, untuk yang zoom seperti ini, Anda bisa menggunakan ini zoom, atau kalau dengan menggunakan mouse, ada scroll pada mouse, itu Anda bisa tarik ke atas dan ke bawah, depan, belakang ya. Lalu yang kedua, kita membuat garis ini kotak, sama seperti tadi, pindahkan ke tengah dengan menaruhkan mouse di sini,
di tengahnya yang ada tanda silang ini baru digeser kemari. Tapi jika Anda merasa susah untuk mendapatkan ini, seperti tadi bisa menggunakan huruf P. Tekan huruf P, dia akan menjadi ke tengah. Ini untuk zoom. Kalau Anda carian seperti ini hilang, tidak usah cemas, Anda bisa menggunakan ini zoom tool ini, tekan atau Z, lalu Anda klik saja track seperti ini, dia akan langsung ke tengah. Jika Anda ingin yang ini, Anda cukup tahan mouse sebelah kiri, klik kirinya, tahan, lepas. Oke, untuk mendapatkan halaman full bisa tekan text to page halaman. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat garis yang banyak ini, Anda tidak perlu membuat satu persatu, hanya cukup begini saja. Lalu kita menggunakan menu. Biasanya di sini ada menu. Bila Anda kehilangan menu itu, maka Anda bisa menekan tombol F7 biasanya, ALT F7, maka akan muncul seperti ini ya. Saya ulangi, ALT F7 hilang, ALT F7 dia akan kembali. Ingat, objek yang akan kita olah itu harus diklik terlebih dahulu sehingga akan muncul di sini tanda aktif. Ini belum aktif karena tidak ada objek yang kita pilih. Karena itu klik dulu objeknya terlebih dahulu ini, maka akan muncul. Oke, perhatikan di sini ada 1 2 3 4 5. Karena kita membuat bundaran, maka dia harus melingkar yang ini. Kita klik yang rotate, melingkar, ini dia munculnya. Nah, sekarang jaraknya kita mau berapa ini, Anda bisa otak-atik, coba-coba. Ini saya membuatnya sekitar 15 angle-nya ya, 15 angle-nya. Nah, lalu di sini copy satu kali klik dia akan muncul satu, sekali klik muncul satu, seperti ini, satu sampai penuh. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, di blok, di grup semuanya dengan mengklik areal, klik kiri, klik kiri di grup, maka akan muncul nanti tampilan ini dia. Jika ini tidak ada grup, maka ini tidak akan muncul. Di grup terlebih dahulu, maka akan muncul ini secara otomatis. 1 2 3 4 5 6 7 ini yang muncul, 7 macam ini. Ini untuk menggunakan fitur-fitur ini banyak. Ini create boundary, ini ada back minus front, ini ada front minus back, ada simplify, ini intersect, trim untuk memotong, ini well untuk mengkombinasi. Kita menggunakan kombinasi. Kita ulangi, group, tekan kombinasi, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal membuat garis bundaran di tengah. Kita buat lagi bundarannya. Masih ingat tadi cara membuat dia ke tengah, yaitu tekan huruf P atau geser manual seperti ini boleh, atau tekan huruf P. Kalau kebesaran Anda lihat ada titik 1 2 3 4 5 6, ada titik. Ini untuk menggeser-geser. Ingat, jangan sekali-sekali menggeser di bagian sini atau ini.
geserlah bagian pojok sehingga dia menjadi simetris. Kalau kurang yakin ini di tengah, Anda bisa tekan huruf P sekali lagi. Nah, bisa seperti ini, huruf P. Oke, sekarang tinggal memberi garis. Oh maaf, tinggal memberi warna ya. Kita klik yang luar, bagian luar ini. Kita kasih, ini ada warna kuning. Klik bagian kiri, maka semuanya berwarna kuning. Yang garis tengah kita buat berwarna hijau sesuai dengan gambar ini, hijau. Lalu kita tambahkan garis biru untuk garis ini. Garis, cara mendapatkan warna garis adalah sama juga di sini, hanya klik bagian kanan. Klik kanan, bukan klik kiri. Kalau klik kiri untuk fill, klik kanan untuk line. Biru. Sudah berwarna biru ya, tinggal ketebalan. Untuk tebal garis bisa Anda ambil di sini. Kalau ini kadang tidak muncul, Anda bisa ambil di sini. Klik 2 kali. Ini dia warnanya. Dan ini ketebalannya. Oke, selesai. Ini pelajaran pertama, coba Anda ikuti satu persatu sesuai dengan arahan video ini. Ini yang paling mudah. Baik, nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, membuat gambar yang lebih agak rumit daripada ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.